Kita tuh ngalamin teman gue hilang bang, gara-gara omongannya lah sompral. Di saat malam itu dia bilang sama gue, kan gue suruh makan tuh, dik makan dik, gue bilang. Dia bilang enggak, biarin aja gue mati di sini. Sampai situ gue berhenti. Nggak lama sudah datang, mana bak itu? Tadi di belakang gue teriak lah bang, gue panggil, Ki, kok nggak nyaut nih anak ya? Gue bilang, gue samperin lah bang, gue turun lagi. Ki, ngapa Ki? Dia lagi duduk bang, lagi begini bang. Pendaki itu ngikut gue bang. Nggak taunya itu salah satu almarhum senior gue lah, yang meninggal di Pangrango tahun 2015. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman yang horor nih. Nah di samping gue nih udah ada Bang Nawik. Waduh. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik Bang Umang. Sehat Bang ya? Sehat Bang. Alhamdulillah. Salam untuk temen-temen dan juga keluarga di rumah nih. Siap, Bang Nawik nih gitu kan ya. Nah sebelum Bang Nawik ini menceritakan pengalamannya ke teman-teman semua, kami ngucapin terima kasih banyak nih Bang Nawik. Karena udah meluangkan waktunya datang ke sini untuk membagikan pengalamannya ke teman-teman semua Bang. Siap Bang. Yang insya Allah nih teman-teman semua dibalik pengalamannya Bang Nawik nanti teman-teman semua ini bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sisi baiknya gitu ya. Oke, Bang ngomongin masalah pengalaman nih Bang. Katanya lo punya pengalaman saat naik Gunung Pangrango di tahun 2023 gitu ya. Yang dimana 2 tahun yang lalu gitu kan. Bener. Dan dalam pendakian tersebut ternyata Bang Nawik ngalamin beberapa hal ganjil. Ya kan? Ya. Yang nggak ngenakin yang lah gak masuk gitu akal ya. Yang nggak masuk akal juga. Sampai ya, akhirnya ke rumah juga. Ke rumah. Wah, masuk dalam mimpi juga. Mimpi juga? Mimpi juga. Oke, berarti nggak cuma pendakian, pas di rumah pun juga di rumah pun juga. Nerus gitu ya? Nerus. Oke. Emang tuh berapa orang itu Bang? Kita ke Pangrango itu 5 orang. 5 orang. Oke, itu jumlah yang enak tuh 5 orang. Nggak terlalu banyak, nggak terlalu dikit gitu. Benar. Asik, apalagi kalau satu tim pendakian itu ada yang konyol, ada yang nih. Itu enak banget tuh. Itu gokil banget sih kalau satu tim kayak gitu. Oke, mungkin tahan dulu kali ya Bang Nawik nih. Ini teman-teman Ngopi Horor nih udah pada penasaran gitu kan. Dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi Horor segera dimulai. Diminum dulu Bang Nawik, silakan kopinya. Enak kan Bang? Mantap kan? Mantap. Oke, siap Bang ya? Siap Bang. Oke, langsung aja kita sikat. Bang juga di jalan, salah satu nyari taunya nih tali string lain ini buat petunjuk arah ya. Jangan. Jadi gini Bang, awal mulanya tuh di tanggal 15 Agustus teman-teman rumah gue ini nggak ada yang tahu kalau gue sering bawa tamu, sering morterin orang. Jadi yang tahu ini cuman almarhum teman gue nih, ada 1 orang namanya Ricky Sanjaya almarhum ini. Nah dia cerita sama Mas Silo ini bahwasanya gue pernah suka bawa tamu, suka naik gunung. Singkat cerita Mas Silo japri gue tanggal 15, dia bilang, "Wik temenin gue yuk." "Kemana Mas?" Gue bilang,
Kita upacara di Gunung Burangrang awalnya. Singkat cerita kita ke Burangrang itu empat orang bang. Kita 4 orang, saya, Silo, Tommy, sama tandeman saya Kosim 1. Singkat cerita kita upacara di Gunung Burangrang. Selesai upacara, gue bikin makanan buat anak-anak. Setelah makan, gue lanjut pulang nih bang. Kita pulang itu pagi sampai di Jakarta itu sekitar pukul 3 sore bang. 3 sore itu kan pada waktu itu tanggal 17 Agustus ya. Kebetulan juga di rumah ada acara, anak-anak pada ngumpul nih bang. Di situ gue nggak tahu, tadinya gue nggak tahu. Gue tahu dari Kosim ini tandeman gue. Ternyata mereka ini teman-teman gue di rumah, junior lah. Junior semua sekitar 10 orang ngerencanain tanggal 6 September itu ke Gunung Gede, sedangkan ke Gunung Pangrango di tanggal 26. Di bulan Agustus berarti? September. Oh September. September. Ya. Singkat cerita di tanggal 6 itu gue nganter nih bang. Teman-teman gue ini pemula semua, gue bilang. Gue nganter ke Gunung Gede. Kita berangkat dari rumah itu jam 10 bang. Kita motoran, singkat cerita sampai di base camp itu jam 2 lah, jam 2 malam. Kita ngobrol-ngobrol di situ. Gue ngingetin nih bang sama anak-anak. Sebelum naik itu gue bilang pada tidur gue bilang, karena besok kita mau naik gue bilang. Akhirnya gue tidur. Gue nggak tahu nih bang, kalau anak-anak ini nggak pada tidur. Jadi gue tidur, gue dibangunin jam 5. Itu sama tandeman gue, "Wik, bangun," katanya. Jalan yuk," kata dia. Jadi di Gunung Gede ini bang, kita tuh ngalamin teman gue hilang bang, gara-gara omongannya lah sompral. Di saat malam itu dia bilang sama gue, kan gue suruh makan tuh, "Dik, makan dik," gue bilang. Dia bilang, "Enggak, biarin aja gue mati di sini." Gue langsung kaget bang, gue bilang. Masuk tenda, gue bilang, "Sim, tandeman gue ini Kosim ya, Sim urusin Sim," gue bilang. Akhirnya jam 10 malam itu dia mau makan bang. Alhamdulillah dia mau makan, dibikinin deh tuh sama Kosim. Singkat cerita ya kita turun udah pagi. Kita ngerencanain lagi nih ke Gunung Pangrango di tanggal 26. Itu H-1. Mas Silo japri nih. Mas Silo ini pendiri open trip saya. "Wik, temenin yuk." "Kemana mas?" Gue bilang. "Ke Pangrango kita, siapa aja." Akhirnya ke situ tuh saya, Tommy, Baki, Surya, Mas Silo. Singkat cerita H-1 sebelum berangkat saya di japri juga, katanya, "Wik, kumpul nih. Kumpul di tempat kopi biasa lah." Ya, ke tempat kopi itu jam 7. Jam 7 saya datang. Akhirnya satu persatu tuh datang teman-teman tuh yang pada mau naik ke Pangrango. Gue briefing di situ bang, gue bilang masalah logistik, masalah kelengkapan lah pendakian. Singkat cerita jam 11 itu gue pulang itu gue biasanya bang adalah salah satu ritual yang gue lakuin, cuman kali di malam itu nggak gue lakuin. Ritualnya apa itu bang? Ritualnya biasanya kan gue sholat hajat bang, karena gue buat teman-teman gue bawa nyawa. Udah gitu kedua orang tua gue nggak ada, gue minta doa lah lewat situ. Gue minta izin lewat doa itu bang. Dan di malam itu gue nggak ngelakuin itu bang, gue langsung tidur, nggak tahu kenapa ya. Singkat cerita pagi gue ke rumah Tommy ini bang, ke rumah temen gue. "Bang, gimana? Kuat nggak lu naik?" Gue bilang gitu, karena dia kan baru beberapa kali naik gunung lah, Tommy ini. "Kuat kan," kata dia. "Kuat, tapi lu sakit bang." Dia lagi sakit posisi bang. "Aman kok, aman," kata dia. Ya udah gue japri Mas Silo, gue bilang, "Mas, Bang Tommy sakit nih mas," gue bilang. "Gimana?" Kata Mas Silo, "Jangan dipaksa wih," katanya. "Ada Adit kok," kata dia. "Adit mas?" "Iya, biarin dia nganterin kita ke base camp," katanya. Terus dia pulang lagi. Singkat cerita sore Tommy ini ke rumah saya bang, Bang Tommy ini. Bang Tommy, "Wan ayo," katanya, "siap-siap." "Lu sehat bang?" "Sehat, udah." "Bener?" "Iya." Gue bilang bang sama dia, "Kalau emang lu nggak kuat naik, lu di base camp aja bang." Gue bilang, "Lu tidur di base camp, aman." Dia. Ya udah tuh, singkat cerita kita jam 9 kita mulai berangkat bang dari Pondok Labu, Pangrango via Cibodas.
Singkat cerita perjalanan aman-aman aja bang. Jalan itu aman sampai di base camp Pangrango jam 1, sekitar jam 1-an. Gua ke warung sama Tommy ini, dia negor gua bang. Wan, di sini badan gua kok enakan ya, kata dia. Gue bilang iya bang, ini kan udaranya seger, gue bilang. Iya ya, katanya. Yaudah besok gue naik dah, kata dia. Udah bang, aman tapi ya, aman. Nah Mas Hilo, Surya Bakti ini, gue suruh istirahat lah. Mas istirahat lagi, gue bilang tidur duluan. Yaudah dimasuk ke salah satu base camp, di situ posisi base camp tuh rame bang pada saat itu. Nah tinggal gue sama Tommy nih bang. Ketika Tommy ngajak tidur gue, man naik tidur. Gue pikiran bang, kayak ada yang kurang nih dari rumah apa gitu ya, gue bingung ya. Jadi tegur sama temen, lu ngapa nggak kayak biasanya? Nggak bang, nggak tahu, gue bilang. Ini tumben-tumbenan kejadian ini, gue bilang. Gue nggak enak aja nih mau naik gunung. Ya udah nggak usah dipikirin. Akhirnya dia masuk, gue masih di warung nih bang, masih ngopi. Singkat cerita jam 3 udah tuh mulai gue paksain tidur dah. Gue masuk tidur di situ. Itu gue dibangunin jam 5:30 sama Tommy ini. Wan bangun, udah 5:30 katanya. Kita kan belum beli logistik, kata dia. Iya bang, ya, akhirnya gue bangun, gue ke depan base camp, pesen kopi lah tuh. Diajak sama Tommy, Wan ayo, kata dia. Enggak bang, lu aja bang, gue gak enak badan kayaknya, gue bilang gitu. Akhirnya yang beli logistik itu Tommy sama Silo. Masalah logistik sih udah saya list bang ya, udah saya kasihin. Akhirnya nyari-nyari itu di daerah situ tutup semua bang. Warung itu tutup semua. Akhirnya dia ke arah luar, ke pasar. Singkat cerita jam 6 dia sampai di base camp. Saya cek lagi dong logistik yang saya list. Saya lihat bang, kok ada yang kurang ya? Enggak ada, kata dia. Ada, tadi udah dibeli kok, kata dia. Ini nggak ada. Akhirnya gue suruh nyari lagi deh bang. Singkat cerita disampai lagi, udah dapet. Yaudah tuh gue packing. Anak-anak gue suruh packing ulang. Ayo packing yuk, gue bilang packing ulang dah. Ada packing ulang, dicek-cek lagi, aman, kata dia, aman. Nah ini pagi itu kita nggak ada yang sarapan semua. Kata Mas Ilo, nggak usah, nanti aja di atas. Oke lah, gue bilang. Kalau emang maunya dia begitu, gue bilang. Tapi hati-hati ya, gue bilang. Singkat cerita dari base camp kita jalan jam 7. Jadi susunan perjalanan ini bang ya. Saya itu disuruh duluan sama Mas Ilo ini. Cuman nggak boleh jauh. Tiap per pos saya nungguin dia. Ketika dia datang, saya jalan begitu. Singkat cerita saya jam 7 jalan ke arah gerbang pendakian. Di arah gerbang pendakian itu biasalah foto-foto segala macam. Kita doa di situ, ketemu beberapa pendaki juga. Tanyalah dari mana. Bilang dari Jakarta. Nah, saya ketemu senior saya juga nih, anak Ragunan. Dia lagi bawa tamu orang asing. Singkat cerita kata senior saya, gue duluan ya, kata dia. Siap bang, gue bilang. Gue ini masih nemenin teman, bilang. Ya udah di situ kita doa, pemanasan segala macam. Jalanlah, mulai trekking. Kan mulai masuk pos Simaksi itu tangga bang ya. Nah gue bilang sama Tommy ini, bang, ini tangga nih bang, gue bilang. Tangga tuh musuhnya porter, gue bilang. Oh serius lu? Iya lu tanya aja dah semua porter, gue bilang. Akhirnya sampai itu di pos Simaksi, gue disuruh jalan duluan bang sama Mas Ilo ini. Wih lu duluan aja nggak apa-apa, tunggu di Telaga Biru. Akhirnya gue jalan sendirian sampai pos Tarentong itu. Nah, gue naik dikit ada batu sebelah kiri, gue duduk bang. Gue duduk situ bengong. Ini yang tinggalan apa ya pikiran gue di rumah. Dan di situ gue ngerasa nyaman bang, nyaman banget, gue bener-bener nyaman di situ. Gue dengerin suara burung segala macem lah, gue bilang. Gak lama temen gue nih datang nih Tommy satu. Wan ngapain lu? Enggak bang, gue nyaman banget di sini. Dia duduk juga samping gue bang. Iya Wan ya, gue bilang. Ya udah gue kasih HP gue bang, tolong videoin gue dong. Karena kan gue naik gunung bang, nggak pernah bikin video, nggak pernah bikin foto. Ya udah tuh akhirnya gue jalan ke arah Telaga Biru. Di belakang gue videoin tuh. Gak lama dia bilang, udah Wan, udah bang, cukup. Gue nungguin dia nyamperin gue. Nih, yaudah yuk Telaga Biru. Gue jalan ke Telaga Biru. Singkat cerita gue sampai di situ di Telaga Biru. Gue nerotas nih bang di pos itu. Nah bang Tommy ini melipir ke arah Plang Telaga Biru. Dia duduk situ. Gue naruh tas. Gue melipir lah ke belakang. Mau buang air kecil ceritanya. Gue situ. Selesai buang air kecil, gue samperin lagi bang Tommy. Dia nanya gue bang,
Wan, lu dari mana? Kencing bang di belakang, gue bilang. Ah serius, emang lu nggak ngerasain? Rasain apaan bang? Padahal ya di situ gue tahu ada sesuatu emang bang. Udah gue keep tuh bang, gue nggak mau dia parno. Singkat cerita gue nanya sama dia, anak-anak mana? Tuh di belakang, gue bilang. Nah nggak lama, sekitar 10 menit lah, Silo, Surya, Baki ini datang nyampe. Gue bilang, lu kalau mau foto-foto nggak apa-apa di sini, cuman jangan lama-lama. Karena niat awalnya itu bang, kita ngecamp di Mandalawangi. Kalau cuaca cerah kita di Mandalawangi. Kalau cuacanya buruk ya di Kandang Badak kata Mas Silo. Akhirnya gue izin, mas gue duluan ya, gue bilang. Paling gue di Panjancangan nungguin. Gue jalan bang sendiri. Tommy ngikutin gue tadinya. Dia bilang sama Tommy ini bilang sama gue, bang, Wan katanya, gue bareng lu ya. Gue bilang, bang jangan bang, gue bilang, lu backup belakang, gue bilang. Karena Tommy ini gue jadiin sweeper bang, karena tandeman gue Kosim ini gak ikut. Saya cerita gue jalan sampai jembatan Panjancangan. Nah gue ketemu lagi tuh sama senior gue, orang Ragunan. Ngobrol di situ, kata dia, tunggu aja di atas di Panjancangan, kata dia. Yaudah bang, gue duluan ya, gue bilang. Gue jalan nunggu di Panjancangan, nggak lama dia datang nih bang. Buat tamu lu? Enggak, gue cuma buat temen. Tumben main ke barat, biasanya kan gue ke tengah bang. Iya bang, ini teman, gue bilang. Temenin teman kemarin ke Gede, gue bilang. Sekarang minta ke Pangrango. Oh kata dia. Iya bang, singkat cerita dia pamit nih bang, senior gue. Wih gue pamit ya, kata dia. Iya bang, hati-hati, gue bilang. Nah gue nanya sama dia, bang lu lintas? Iya gue lintas ke Gede, dia. Ya udah hati-hati bang. Gue masih nungguin temen gue nih bang. Lama gue tungguin, gue nggak nyampe anak-anak ya, gue bilang. Akhirnya gue jalan duluan bang. Gue jalan naik ke arah Rawadenok 1. Gue jalan, gue ketemu beberapa pendaki lah, itu tegur sapa di situ. Anak TikTok juga banyak situ. Gue jalan disemangatin lah tuh, semangat mas, semangat. Iya, gue bilang. Singkat cerita sampai di Rawadenok 1, gue ngeres di situ bang. Karena gue belum sarapan kan pagi itu. Gue buka keril gue, di situ ada pisang bang. Niat gue mau makan pisang nih. Gue ambil lah pisang, gue mau buka. Gak lama lah, sekitar 2 menit ada ibu-ibu sama bapak-bapak ini datang nyamperin gue. Mas, istirahatnya di atas aja, kata dia, di Rawadenok 2. Loh kenapa bu? Kenapa pak? Saya bilang, nggak apa-apa, di Rawadenok 2 aja, kata dia. Ya udah bu, bentar ya, saya masukin lagi pisang, saya pakai keril. Ayo pak, bu, jalan, ayo. Akhirnya jalan tuh bang, kita bareng bapak ibu ini berdua jalan duluan, saya di belakang itu. Jalan sampai di Rawadenok 2, saya duduk di yang ada saung itu bang. Saya duduk, posisinya ibu, bapak, saya nih. Saya fokus ke kamar mandi Rawadenok 2. Saya fokus ke situ, saya ngeliatin. Kata bapaknya, udah nggak usah diliatin, emang di situ adanya. Kata dia. Apaan sih pak? Enggak, saya bilang. Kamu ngeliat itu kan? Kata dia. Enggak, saya bilang enggak. Akhirnya yaudah biarin aja, kata dia. Dimin aja, jangan diaru-aru. Akhirnya bapak-bapak ini izin saya duluan ya, kata dia. Ya pak, hati-hati, gue bilang. Saya nanya tuh sama dia, mau camp di mana? Di Mandalawangi bang. Oh di Mandalawangi. Dia nanya saya, oh saya sama, saya bilang. Cuman kalau waktunya nggak mungkin buat ke Mandalawangi, saya di Kandang Badak, saya bilang. Akhirnya di jalan duluan, saya masih nungguin teman saya nih. Lama itu sekitar 30 menit lah saya nungguin di situ. Akhirnya datang satu nih. Datang, wih udah nyampe sini. Udah, gue bilang. Sarapan nggak? Kata dia. Enggak dah, gue bilang nggak usah. Dia nyampe, mesen kopi tuh, mesen gorengan. Udah tuh pada makan gorengan. Nah gue pamit dah bang sama dia. Bang gue duluan ya mas, gue bilang. Ya udah sana. Jalan ke arah Batu Kukus 1, aman-aman aja masih Batu Kukus 1. Masuk Batu Kukus 2, mulai kabut bang. Kabut, posisi baju gue basah keringet. Gue duduk di situ, gue bilang, gue mikir bang, gue takut kejadian waktu di perahu. Karena waktu itu gue pernah mau hipo bang, gara-gara baju basah. Akhirnya gue ganti baju di situ, gue minum kopi lah kan, gue
Tupperware tuh. Gue minum lah tuh kopi. Nggak lama banyak nih anak TikTok pada ke atas. Gue bilang rame juga nih Pangrango, gue bilang. Singkat cerita gue jalan tuh. Gue jalan ke arah Batu Kukus 3, gue ketemu satu rombongan, dia 2 orang bang, gue gak tahu dari mana, lupa. Ngobrol di situ, ditawarin makanan segala macem. Akhirnya gue berhentilah di situ, gue bilang. Dia nanya gue, Mas bawa berapa orang katanya? Bawa 4 buat teman rumah kok, gue bilang. Oh ya udah mas, hati-hati kata dia. Gue jalan bang, gue ketemu ibu-ibu sama bapak-bapak itu lagi. Gue di belakangnya, gue bilang, Pak, gue bilang, baru sampai sini. Kata dia, si mas katanya. Cepet juga mas jalan. Enggak pas, saya santai kok. Akhirnya gue jalan bareng bang ke arah rumah pemandangan. Ke arah rumah pemandangan, gue bareng tuh. Gue duduk di situ bang, gue diem. Kata si bapak ini, Mas, lain kali jangan begitu sebelum berangkat. Gue dinasihatin begitu bang. Kirain gue apa ya sebelum berangkat ya. Gue sempet mikir gimana ya. Kayak ada yang aneh aja bang, kayak ada yang janggal sama bapak-bapak sama ibu-ibu ini. Tapi bener dia orang kok. Kata dia, lain kali jangan gitu katanya. Tiap mau berangkat pasti mas lupa digituin. Oh, saya mikir, astagfirullah. Di situ saya baru inget bang, astagfirullahaladzim, gue lupa izin sama orang tua gue bilang. Yaudah gue bilang, gue di situ doa, gue bilang bismillah lah, gue bilang. Karena gue jalan tuh ke arah air panas. Gue jalan ke air panas, gue berhenti di shelter situ, gue taruh keril di shelter. Gue turun ke bawah bang, ke arah air itu tuh. Gue ngerendam lah di situ, gue bilang ngangetin badan. Selesai ngangetin badan, gue balik lagi ke shelter, gue ngopi lagi dah. Gue tungguin nih anak-anak, gak ada yang datang juga sampai jam 11. Gue bilang. Singkat cerita gue langsung tuh bang, kandang badak. Kandang badak posisinya sepi, kosong. Gue bilang gak ada pendaki sama sekali ya. Situ gue berhenti di bangku bang, di bangku yang depannya toilet tuh. Lagi-lagi gue fokus ke toilet itu bang, nggak tahu kenapa mata gue ke situ. Gue bilang ada apaan ya, gue bilang dia. Karena gimana ya bang, yang gue rasain ya itu kayak ada sosok bang, sosok pendaki yang selalu ngikutin gue bang. Gue bilang ya Allah, gue bilang kalau emang buat nolong, gue bilang jangan nyusahin lah, gue bilang tolong dibantu, gue bilang. Akhirnya gue risih kan di situ, nggak lama gue jalan bang. Gue jalan lagi ke arah curug tuh bang. Ada satu pendaki bang, yang ini gue kenal siapa ini. Cuman ini sih mukanya mirip lah. Nanti mungkin di belakang cerita ya. Mirip, dia ngasih tahu, kemana aja lu? Kayak udah kenal lama bang sama gue. Ada kok, gue bilang, gue main di rumah ada, gue bilang. Lu nggak kangen sama gue katanya. Gue bilang siapa nih orang ya? Ya udah jalan aja kata dia. Gue jalan bang, arah kandang badak. Masih aman aja bang, aman. Gue berhenti di warung kandang badak tuh, gue ngopi lah. Gue ngopi di situ, ngerokok, gue bilang. Sekitar jam 1 lah, gue ngeliat jam 1. Waktu gue kan mau ke Mandalawangi bang ya. Pikiran gue jam 3 cukup lah nih, gue bilang. Sampai jam 3 gue naik nih bang, ceritanya ke arah pertigaan itu bang. Di arah pertigaan gue kaki gue bang kayak ada yang megangin. Kenapa lagi nih, gue bilang. Kayak gue nggak boleh ke arah Mandalawangi. Di situ ada pendaki lagi bang yang di curug itu. Gue ketemu pendaki itu lagi, kaki gue diurutin sama dia. Udah lu nggak usah ke atas katanya. Lu tunggu di kandang badak. Teman-teman lu nggak ada yang kuat. Kasihan kalau lu terus ke Mandalawangi. Kasihan sama teman-teman lu nanti. Akhirnya gue turun bang. Turun di situ, gue ketemu sama anak Bekasi. Nanya bang, turun bang. Enggak, gue bilang gue baru sampai nih, gue bilang. Tadi udah ke atas kata dia. Iya nggak apa balik lagi. Nggak apa-apa, gue bilang. Gue pengen ngecamp di sini dah, gue bilang. Akhirnya gue di situ, gue berhenti sambil nungguin tuh bang, nungguin anak-anak. Singkat cerita jam 3. Jam 3 ini baru pada datang bang. Gue panggil, Mas, gimana? Mau di sini apa di Mandalawangi? Gue lihat jam 3 sampai atas paling maghrib. Gue bilang di sini aja mas ya. Nah kata Mas Silo, ya udah iya, gue juga gak enak badan kata dia. Akhirnya gue buka keril, gue pasang tenda bang di situ. Posisi tenda gue di arah tangga tuh bang, samping tangga. Gue bikin di situ tenda, playseat segala macem, tenda udah jadi. Mas Silo izin lah sama gue. Mas Silo izin, gue tidur dulu ya kata dia. Kenapa mas?
Nggak tahu gue sakit kayaknya. Minum obat mas, karena gue bawa obat-obatan ya P3K lengkap. Minum obat tuh, ya udah mas tidur dulu istirahat. Gue bilang gue mau masak. Nah Tommy ini datang bang, nyamperin gue. Wan, sini dah kata dia. Ngapa bang? Kata dia. Sini. Ada apaan? Gue bilang cerita aja. Dia nggak mau cerita bang situ bang. Dikip bang sama dia. Ya udah kalau emang lu nggak mau cerita, lu diem bang. Gue bilang, ntar aja cerita di bawah ya. Udah iya kata dia. Akhirnya gue singkat cerita gue masak di situ. Gue bangunin lah tuh semua. Silo, Bakti, Suryani kan tidur nih, baru sampai. Bangunin makan dulu makan. Gue bilang. Gue kasih makanan, akhirnya pada makan. Selesai makan, gue ke bawah bang, nyamperin senior gue nih, tenda senior. Gue ke bawah, bang, gue bilang ngopi lah gue gitu. Dibikinin tuh bang sama dia, kopi, cemilan dikasih sama dia. Singkat cerita maghrib lah, mau maghrib itu gue balik lagi bang ke arah tenda. Di situ ada satu tenda, di bawah tenda gue ya, ada satu tenda itu dari anak Bandung kalau nggak salah, nyetel musik bang. Gue bilang, gue ke situ gue bilang, bang minta izin ya ini kan mau maghrib. Gue bilang tolong matiin, kalau nggak kecilin kayak. Gue bilang kasihan sama yang lain mau istirahat. Iya bang maaf kata dia. Udah tuh singkat cerita gue balik ke tenda. Gue nggak tahu Baki ini ngeliatin gue bang, si Baki. Tommy keluar lah dari tenda. Baki ngomong sama Tommy, ah bang katanya, lu nggak tahu bang Nawik habis marah-marah katanya nunjuk orang. Gue ditanya sama bang Tommy, lu ngapa katanya. Ngapa gimana bang? Gue bilang, kata si Baki lu habis marah-marahin orang. Kagak, itu gue bilang habis negor itu musik box kenceng banget. Awas lu kejadian di Gede lagi, karena gue pernah ngalamin juga bang sama dia di Gede. Ya udah tuh gue singkat cerita, dia minta kopi, ngopi lah. Gue bikinin lah kopi, gue join tuh sama dia. Gue ngopi bang berdua. Singkat cerita mau maghrib, gue bangunin anak-anak, bangun. Gue bilang maghrib, pamali, gue bilang tidur. Enak pada bangun, Tommy lah nengok ke arah Pangrango bang. Itu ada 2 tenda warna hijau. Itu kita ngeliat semua tenda itu. Dia nanya, bang itu emang bisa diriin tenda? Gue bilang, gue nggak tahu bang, gue nggak pernah kesini. Gue bilang, yakin lu nggak pernah kesini? Iya, gue pura-pura aja bang. Serius? Iya. Akhirnya Silo keluar, Surya keluar, ngeliat juga bang semua. Wih, itu bener tenda? Iya tenda, orang ada lampunya, warna hijau tuh. Singkat cerita, gue skip deh tuh bang di situ, obrolan gue skip pokoknya. Gue diemin supaya teman-teman gue nggak parno nih, gue bilang. Singkat cerita jam 9 gue suruh tidur lah, gue bilang, karena rencana mau summit jam 3 bang. Ya gue suruh tidur, akhirnya pada tidur. Gue bawa satu tenda kapasitas 5 orang bang. Posisi tidur Silo, Tommy, Surya, Baki. Sedangkan gue lebih milih tidur di luar bang. Kata si Tommy, lu nggak masuk? Enggak bang, gue nggak tahu kenapa. Gue bilang gue pengen tidur di luar, kayaknya nyaman di luar gue. Ya udah hati-hati lu. Akhirnya gue gelar blanket, gue pakai SB, pasang alarm jam 2 nih bang. Singkat cerita jam 2 lah. Jam 2 itu gue dibangunin sama Tommy. Wan masak Wan, katanya buat summit. Emang pada mau summit bang? Iya tuh pada mau summit. Itu coba dulu, gue bilang. Bangunin lah. Bangunin pertama Silo, dibangunin sama Tommy. Mas Silo bangun, summit nggak? Bangunin tuh Surya, kata Silo nih. Tuh bangun, summit nggak? Summit. Baki summit. Nah singkat jam 3 lah, jam 3 itu bang Mas Silo ngedrop. Gue bilang, ntar aja kita summit jam 5, gue bilang. Itu udah banyak quick yang summit kata Surya nih. Itu mah gue bilang kepada ke Gede tuh, kalau nggak percaya lu tanya aja dah, gue bilang. Akhirnya dia melipir ke samping tangga, tanya, iya Wik bener pada ke Gede. Ya udah, ntar jam 5 aja, gue bilang. Akhirnya jam 5 tuh bang, sepakat kita deal, kita summit bertiga bang. Gua, Baki, sama Surya nih. Nah gue tanya Tommy, bang lu jaga tenda ya, gue bilang. Jaga Mas Silo juga, gue bilang. Takut kenapa-napa. Siap. Karena Tommy ini orang yang gue percaya bang. Awalnya sih Kosim, teman gue. Karena dia nggak ikut, gue lebih milih Tommy. Karena beberapa kali naik gunung, gue percaya dia lah. Singkat cerita jam 5 bang. Jam 5 gue jalan nih. Gue prepare lah situ. Gue nyuruh Baki bang. Ki, bawa air, cemilan ya. Buat kita nanti di atas. Iya bang, aman kata dia. Bawalah tuh dimasukin air, cemilan bang.
Posisi summit gua, Surya, Baki bang. Gue jalan duluan kan, tuh pelan-pelan gue bilang, santai aja, santai jalan-jalan. Gue sampai duluan di pertigaan bang, pertigaan ke arah Pangrango, Gunung Gede, Kawah ya. Sampai situ gue berhenti, nggak lama Surya datang. Mana Baki tuh? Tadi di belakang gua. Gue teriak lah bang, gue panggil, Ki, kok nggak nyaut nih anak ya? Gue bilang. Gue panggil lagi bang, Ki, nggak nyaut. Gue bilang, lu tunggu sini ya, jangan mana-mana. Gue samperin dulu nih Baki. Gue samperin bang, gue turun lagi. Ki, ngapa Ki? Dia lagi duduk bang, lagi begini bang. Ngapa? Gue bilang. Enggak bang, nyawa saya kayak ketarik. Oh, gue bilang. Iyalah, kita lagi rebutan oksigen Ki. Gue bilang. Pelan-pelan aja, jalan lah gue bilang. Gue gandeng tuh bang, ayo pelan-pelan gue bilang. Sampai pertigaan tuh, mau lanjut gak? Gue bilang. Lanjut aja Bik, yaudah lu duluan. Akhirnya gue duluan bang, jalan pelan. Sampai di jalur Pangrango gue lihat bang, ini posisi buat tenda itu yang semalam tenda ya, itu nggak bisa bang di jalur itu diriin tenda. Gue bilang di mana diriin tenda ya. Akhirnya gue bareng tuh bertiga, gue nanya, tuh tenda semalam di sini kan? Gue bilang iya, kata dia. Ini mana tempatnya? Gitu. Nggak ada, gue bilang. Ya udah jalan aja, gue bilang. Diem aja, diem, gue bilang. Karena gue jalan, gue duluan nih bang, jarak 10 meter lah. Karena kan banyak cabang tuh Pangrango. Gue jalan duluan nyari jalur enak lah buat teman-teman gue ini. Gue jalan sekitar 10 meter. Gue bilang, Ki, aman, tuh aman. Kata dia, ambil kiri ya. Gue bilang, ya. Gue jalan lagi, singkat cerita sekitar sejaman lagi lah bang. Sekitar sejam lah gue jalan itu. Gue berhenti bang, gue diem. Kontur puncak ya setahu gue itu pohonannya makin lama makin pendek ya bang. Gue abis nengok begini bang, kok tinggi lagi. Gue bilang, singkat cerita gue punya ide, gue pasang tuh tali string line di pertigaan. Gue teriak, Ki, ikutin tali string line ya warna putih. Gue bilang, iya bang, aman. Ini di cabang, juga di jalan. Salah satu nyari taunya nih tali string line ini buat petunjuk arah ya, jangan dicopot. Gue jalan ketemu 2 orang pendaki anak Bekasi. Berarti wah bener ini arah puncak, gue bilang. Bukan nyasar gue. Dan gue ngobrol di situ, nanya-nanya lah, gue bilang. Berapa orang bang yang summit? 3 bang. Lu berapa orang? Gue bilang. 2 orang, dia nanya. Bareng bang ya? Ya udah, gue bilang. Bareng. Gue teriak lagi nih, gue panggil lagi Baki. Ki, gue di atas ya. Gue tungguin di atas. Ya. Pelan-pelan bang. Siap, gue bilang. Gue jalan bang pelan. Nggak lama gue denger teriakan dari temen gue Surya. Wake break. Ngapa tuh? Gue bilang. Nggak apa-apa break. Akhirnya gue izin sama orang Bekasi ini. Gue bilang, bang tunggu bentar ya. Gue nyamperin temen gue. Takut kenapa-napa. Gue turun lagi bang. Gue turun. Ngapa tuh? Kagak, berhenti aja dulu, capek gue, kata dia. Ya udah, gue bilang minum dulu dah tuh. Dikeluarin lah sama Baki bang air. Nggak taunya di bawah air cuma segini bang. Gue bilang, wah Ki, lu kebangetan Ki. Karena kan di tenda itu banyak bang malam itu. Tommy ini udah ngambil air banyak tuh. Dia nggak tahu air mata air itu bisa diminum. Gue bilang, nggak mungkin Ki, lu nggak tahu. Gue bilang, sedangkan lu sering naik gunung. Gue bilang, yaudah gue keep. Yaudah nih, gue bilang irit-irit. Ntar kita ngambil lah di Mandalawangi. Gue gampang, gue masih bisa survive lah di sini. Gue bilang, masih banyak buah arbe itu di situ tuh. Akhirnya gue bilang, gimana, mau lanjut nggak? Kata Surya, lanjut aja Ki, lanjut. Gue lihat ke atas, cuaca bagus lah, cerah men. Yaudah yuk, gue bilang pelan-pelan. Gue bilang paling sejam lagi lah kita nyampe. Udah gue jalan pelan, gue bareng tuh. Akhirnya gue berlima sama anak Bekasi. Anak Bekasi nyampe duluan nih. Bang, puncak bang. Ya, gue bilang, tunggu aja di puncak. Gue bilang, gue nyusul bang sendiri. Sampai tempat landai itu mau ke arah puncaknya, gue teriak lagi, Ki tuh udah puncak nih. Gue bilang, bener? Iya, gue bilang. Lama dinyusul. Ya udah tuh gue nyusul sampai di puncak. Gue nggak foto-foto bang, gue nggak foto-foto dulu. Yang foto-foto itu anak Bekasi. Gue duduk di situ. Gue bilang sama Surya, tuh bawah yuk Mandalawangi. Gue bilang, apain, ngambil air? Gue bilang. Dia nanya, jauh nggak? Kagak, gue bilang paling 2 menit turun. Gue bilang, bener? Iya. Ya udah, akhirnya gue turun. Gue sampai Mandalawangi
Itu gue bisa pastiin bang, gue rombongan ketiga dan di situ cuman ada satu tenda. Gue inisiatif nanya dong ke tenda ini, takutnya yang semalam di bawah. Gue nanya, nggak taunya itu ibu-ibu sama bapak-bapak yang negor gue di Rawadinok 1. Lah bener mas, kata dia ngeliat tenda. Iya, saya kirain ibu ngecamp di bawah. Enggak, saya udah dari maghrib di sini. Ya udah gue keep, gue melipir ke arah yang mau ke puncak tuh. Gue duduk di situ bang. Ini siapa ya? Gue masih mikirin situ bang. Posisi gue nggak enak lah di situ bang. Pertama gue mikirin teman gue Silo sama Tommy di bawah. Kalau gue ninggalin Baki sama Surya, gue takut dia nyasar bang. Kenapa gue mikirin Silo sama Surya? Karena nih 2 orang nggak bisa nyalain kompor bang, nggak bisa masak juga. Gue keep di situ, gue bilang anak Bekasi nyamperin gue nih, bang, nih logistik bang, katanya. Cemilan nih bang, ngopi bang, rokok bang. Akhirnya gue gabungin, gue situ ngumpul, gue panggil lah nih Baki sama Surya, Ki, tuh sini, gue bilang. Nyamperin gue, sedikit gue kasih saran lah temen gue ini si Baki, karena kan udah fatal banget bang menurut gue. Lu summit bawa air cuma segitu, cuma dikit gitu ya. Gue kasih saran, Ki, lain kali jangan begitu, gue bilang. Kalau mau bawa air, gue bilang yang banyak, gue bilang. Dan satu lagi Ki, ketika lu mau summit, gue bilang jangan lu pernah nitipin cemilan, air atau apapun ke temen lu, gue bilang. Takutnya di saat lagi nggak lagi sama gue, nggak ada yang jagain, gue bilang. Iya bang, sorry bang, kata dia. Gue minta duluan nih bang sama Surya sama Baki ini. Tuh gue duluan ya, gue mikirin Silo, kata dia. Kata gue, ntar aja, kata dia, kita foto-foto dulu. Ada gue naik puncak, gue foto-foto nih bang. Foto-foto ya lumayan lama lah itu, sekitar 10 menit lah gue di puncak itu. Akhirnya gue duluan, gue izin, tuh gue duluan ya, gue bilang. Iya, kata dia. Yaudah hati-hati, gue bilang sama dia nih, tuh kalau ada pertigaan lu nggak tahu jalan, lu diam di situ, ntar gue balik lagi ke atas, gue bilang. Iya aman, kata dia. Ya, gue lari itu bang dari puncak. Singkat cerita gue sampai nih di kandang badak. Nah Tommy ini nggak taunya udah bikin kopi bang, sialan banget. Gue bilang, bang katanya lu nggak bisa nyalain kompor. Ya gue usaha, gue bilang nggak enak liat Lopet katanya lagi sakit, udah dibikinin teh tuh Silo. Oh gue bilang syukur dah, gue bilang. Ya udah bang, gue bilang kalau lu udah bisa nyalain kompor, gue bilang. Akhirnya di situ gue masak lah tuh. Gue masak, Tommy nanya, Wan, anak-anak mana? Ada di atas, gue bilang. Ntar paling gue bilang sekitar sejam lagi lah. Kalau dia nggak balik, gue naik lagi bang. Aman tapi aman, gue bilang. Gue masak, gue kasih Mas Silo dulu nih yang sakit. Mas makan, gue bilang, makan dulu. Akhirnya dia makan. Gak lama lah, sekitar jam 11 lah anak-anak itu nyampe bang. Anak Bekasi nyampe, disusul temen gue nih 2 orang, Baki sama Surya. Alhamdulillah, gue bilang nyampe. Gue di situ gue bilang, tuh makan tuh. Iya, kata dia, ntar aja istirahat dulu. Daripada istirahat, anak Bekasi ini negor gue bang. Bang, gue pamit duluan ya. Gue bilang, iya hati-hati, gue bilang. Dia nanya gue, lu cabut jam berapa bang? Paling jam 1, gue bilang. Yaudah tuh gue keep. Gue istirahat, gue mojok ngopi bang. Gue ngopi, gue masih mikirin aja tuh. Ya Allah, gue bilang, begini amat ya, gue bilang. Gue naik gunung baru kali ini bang, gue di Pangrango begitu bang. Biasanya ya gue bawa tamu, bawa teman gitu, nggak pernah bang kejadian kayak gini. Singkat cerita itu jam 12 lah, jam 12 selesai pada makan tuh. Gue bilang, yuk, gue bilang beres-beres yuk, packing yuk, gue bilang. Takut kemalaman nih, gue bilang. Akhirnya gue beres-beres, selesai beres-beres itu jam 1 gue turun bang ke bawah. Itu gue lupa berdoa bang situ bang pas turun. Pas nyampe warung belok kanan ya, itu tiba-tiba bang geluduk kenceng banget, geluduk bener-bener kenceng gitu. Duar. Nah Tommy ini nyeletuk, kuluk. Gue bilang, bang jangan begitu, gue bilang. Gak boleh lah kita di mari begitu. Iya sorry Wik, katanya. Gue males bang, gue bilang. Kalau begini gue capek, gue bilang naik gunung begini. Gue baru kali ini gue ngerasain naik gunung capek bang. Singkat cerita gue, ya udah gue duluan lah, gue bilang. Gue duluan tuh bang sendiri bang. Teman gue Tommy, Silo, Baki sama Surya nih belakangan. Gue jalan duluan, gue sampai kandang batu itu
Gue duduk bang, lama itu gue bang, 15 menit gue duduk ngobrol-ngobrol sama anak Tanah Abang kalau nggak salah itu. Nah, gue ngobrol di situ, gue ngopi, nggak lama anak-anak datang nih bang, di air panas aja yuk kata dia. Ya udah yuk, gue izin lah bang sama anak Tanah Abang ini. Bang gue izin ya, gue bilang. Mana? Cabut lah, bilang. Akhirnya bareng kita bang, gua, Silo, Tommy, Surya Bakti sama anak Tanah Abang 3 orang. Gue jalan turun ke arah air panas tuh di pos, gue ngebreak di situ. Gue bilang mau di sini apa di rumah pemandangan? Di sini aja kata anak-anak. Gue bilang jangan di sini. Takutnya Surya ini kan pakai kacamata bang. Ketika sore itu mulai kabut bang di situ bang. Gue takut kenapa-napa nih sama Surya. Dan gue jalan dan bener aja bang, kacamatanya Surya itu kena kabut, dia nggak bisa ngeliat, akhirnya dia jatuh bang di situ. Untungnya ya masih pakai trekking pole dia. Jatuh trekking polnya sampai bengkok gitu bang. Dan gue ke rumah pemandangan, gue bilang tuh nggak apa-apa tuh. Kagak, tadi aman kok, aman. Gue ngebreak di rumah pemandangan, di situ gue ngopi, biasalah ngerokok. Masih lo, gue merhatiin masih lo mukanya kok beda, gue bilang. Gue tanya mas kenapa? Cuma giling-giling aja masih lo ini. Enggak, serius mas, aman kan? Aman. Gue bilang ada apaan lagi ya, gue bilang. Akhirnya gue jalan nih bang, gue duluan. Yuk jalan yuk, gue bilang. Gue jalan bang, bareng nih bang. Posisinya gue sama Tommy, Surya Bakti, Silo di belakang bang. Gue jalan, singkat cerita sampai di Batu Kukus 3. Tommy bilang, Wan, anak-anak pada kemana? Karena dia ada di belakang bang, gue bilang. Yaudah tungguin dulu tuh, gue bilang. Tadi bang di Batu Kukus 2 di pos itu. Gue turun dulu bang ke Batu Kukus 2 tuh sama dia. Tom ini nanya bang sama gue, Wan, lu ngapa? Katanya. Gak bang, gue gak apa-apa. Gue kayak ketemu pendaki bang, kayak senior gue bilang. Di mana? Di pertigaan yang mau arah Pangrango bang. Aturan gue mau ke Mandalawangi itu nggak jadi bang, gue ditahan di situ bang. Katanya mending lu ngecamp di situ. Nah, baru tuh Tommy mulai buka omongan bang. Gue juga bang, kata dia. Sebelum sampai kandang badak tuh pas jalan berangkat, dicerita bang. Dia dengar suara anak kecil, suara langkah trekking pole juga, truk kata dia. Dan ditabrak kata dia. Ya udah bang, ntar aja bang, gue bilang. Di bawah aja dah, gue bilang. Gue keep tuh di situ bang. Kaki gue mulai sakit lagi dari situ. Tom ini nanya, ngapa kaki lu? Gak apa-apa kok, aman, gue bilang. Singkat cerita gue izin bang sama Tommy, bang, gue di Rawadenok 2 ya nunggu ya. Serius kata dia. Iya bang, gue bilang. Tommy ini gue suruh bang, lu backup belakang aja dah, gue bilang. Temenin Silo, temenin Bakti sama Surya, gue bilang. Serius lu kuat? Serius bang, gue bilang. Walaupun gue ngerasain sakit bang ya di situ ya kaki gue. Ada gue turun, itu gue sampai Rawadenok 2 jam 3, gue nungguin tuh bang anak-anak di situ. Sampai jam 4, anak-anak belum pada datang tuh bang. Badan gue mulai dingin ya, gue bilang. Gue turun lagi deh bang. Gue turun tuh, gue punya inisiatif turun ke arah Rawadenok 1. Kosong bang, Rawadenok 1 itu kosong, gak ada orang. Gue turun, gue ngeliat sampah bang, ceritanya di situ bang. Gue ambil lah nih sampah nih. Posisinya gue jongkok gini bang ya. Gue ambil, kayak ada yang dorong bang, gue jatuh ke arah kiri nih. Yang gue takutin tangan gue bang, dulu pernah patah di Gunung Gede soalnya. Gue takut kejadian itu ulang lagi di situ ya. Akhirnya gue lanjut turun, gue bilang nggak gue pikirin dah, gue turun dah tuh. Gue ketemu anak Bekasi nih bang, yang ketemu di puncak tuh. Gue tegur dia tuh, lu sendirian, temen lu mana? Ada kok di depan kata dia. Oh yaudah, gue bareng tuh sampai Panjancangan. Ketika sampai Panjancangan rame bang, posisi rame di Panjancangan itu rame banget. Nah dia bilang, bang lu mau ngeres di mana? Gue bilang nggak tahu sih, ini rame banget. Gue bilang, gue di Telaga Biru dah. Gue bilang, lu di Mari kan? Gue bilang, iya gue di Mari bang. Tolong ya sampein kalau ada temen gue di Telaga Biru nunggu ya. Udah akhirnya gue ke Telaga Biru, gue turun. Sampai di jembatan bang, gue ketemu warlock 3 orang. Dari belakang nyusul gue. Dia negor gue, bang dari mana? Jakarta. Berdua kata dia.
berdua. Enggak bang, sendiri. Gue gituin. Apaan itu, temen abang katanya di belakang. Temen dari mana, gue bilang. Akhirnya dia buru-buru nih warlock. Gue bilang ada apaan ya, gue bilang. Dia jalan buru-buru. Nggak gue pikirin nih yang dibilang berdua. Karena gue takutnya dia nakut-nakutin gue bang. Gue jalan kok gue ngerasa lama ya di situ ya. Gue jalan, singkat cerita sampai Telaga Biru, nggak ada pendaki sama sekali bang, kosong itu pendaki. Gue nunggu di situ, singkat cerita gue taruh keril di pos Telaga Biru itu, gue melipir lagi bang, kencing lagi di situ. Gue bilang anjrit kok masih ada dia ya, gue bilang. Yang gue lihat di Telaga Biru ini, sosok pendaki ini bang, gue kenal bener sama ini pendaki. Gue bilang ini gue kenal, gue bilang. Ini yang bantuin gue juga lah dia di atas itu. Akhirnya gue balik lagi, kelar buang air kecil tuh, gue duduk, masih nggak ada pendaki bang. Gue bilang pada kemana ini pendaki ya. Akhirnya nggak lama datang nih anak-anak TikTok bang, pada turun, pada foto-foto segala macem, cabut, foto-foto lagi cabut. Nah ada Mbak Irma ini kepisah dari rombongannya. Dia datang ke situ dengan kaki pincang ya. Gue tanya, kenapa Mbak? Ini Mas kesleo. Ya udah gue bilang lurusin aja Mbak, istirahat dulu gue bilang. Nah di situ gue posisi berdua sama Mbak Irma. Gak lama temennya datang nih, temennya Mbak Irma. Sama bang, kesleo juga temennya Mbak Irma ini. Gue bilang kenapa Mbak? Gue jatuh tadi di Rawadinok di Batu Kukus 2, dikejar monyet kata dia. Iya gimana nggak dikejar Mbak? Gue bilang. Itu di tas Mbak ada makanan, gue bilang. Serius Mas katanya. Iya serius, gue bilang. Itu coba lihat aja Mbak, gue bilang lain kali kalau ada makanan gue bilang taruh di dalam Mbak, jangan di luar. Makanya monyet ngikutin Mbak. Oh pantesan dia diuber tuh bang. Diuber sama monyet di Batu Kukus 2, dia jatuh di situ. Singkat cerita sebelum maghrib lah, gue jalan nih bang dari Telaga Biru, kata Mbak Irma, "Hai Mas," katanya, "keburu maghrib." Ya udah gue bilang. Gue temenin tuh Mbak Irma sama temennya ini bang. Gue temenin, gue jalan. Sebelum pelang Telaga Biru, gue nengok ke belakang bang. Ada 4 pendaki. Gue jalan, gue nengok, nggak lama nih pendaki ini nih nyamperin gue bang. Dia di belakang gue posisinya. Gue jalan, nah ada salah satu cewek bang, kerudung, dia ngebalap gue bang. Dia berhenti sebelah kanan, dia natap gue bang, tajam. Gue bilang ada apaan ya, gue bilang. Nggak lama gue lewatin, dia ngelewatin gue sebelah kiri bang. Dia berhenti di sebelah kiri, ngeliatin gue lagi bang. Gue bilang ada apaan ya Mbak, gue bilang. Akhirnya maghrib tuh bang. Maghrib gue bilang, "Mbak, break," gue bilang. Maghrib gue bilang. Mbak Irma ini nyamperin gue lagi bang, mundur ke belakang. Posisinya Mbak Irma, temennya, gua, terus pendaki ini bang. Pendaki ini pas maghrib cuma 3 orang bang. Gue bilang yang satu lagi kemana ya? Jadi singkat cerita gue foto tuh Mbak Irma. Cepet. Nah di situ gue nemuin ada sosok hitam bang, di foto itu. Gue bilang sama Mbak Irma, "Mbak, yuk," gue bilang, "jangan lama-lama di sini dah." Gue bilang. Mbak Irma, "Mas headlamp pakai Mas?" "Enggak dah," gue bilang. "Kenapa Mas?" Enggak apa-apa dah. Kita jalan aja ke bawah. Dan gue jalan bang ke arah pos Simaksi tuh. Gue lapor lah di situ bang. Gue lapor. Nah pendaki cewek ini negor gue bang. "Mas pendaki kan?" kata dia. "Mas pendaki kan?" "Iya Mbak, pendaki," gue bilang gitu. "Kenapa emang?" Enggak apa-apa." Terus gue nanya lah bang sama dia, "Mbak temannya satu lagi kemana?" Gue bilang. "Nggak tahu Mas, saya juga itu siapa," kata dia. Nggak taunya Mbak ini ngeliat juga bang, pendaki itu. Ya udah tuh nggak ngomongin lah di situ. Gue turun ke arah gerbang situ, hujan bang. Hujan, gue nyalain handphone lah. Nggak lama Surya nih, notif dari Surya. Bilang, "Wik, di mana? Lu di mana?" katanya. Gue udah di bawah, gue balas dong. "Gue udah di bawah tuh di gerbang nih." "Lu di mana?" "Gue di pos Simaksi." Gue nanya Silo, "sama Tommy di mana?" "Nggak jauh kok," kata dia. "Gue perlu jemput lagi nggak?" Nggak usah," kata dia. Ya udah kalau nggak usah, gue duluan tuh bang ke base camp. Sampai base camp jam 7 gue. Jam 7 di base camp gue nungguin. Ada senior gue nggak taunya udah di situ tuh. Emang kita satu base camp di situ, nggak tahu.
Gue nungguin di situ ngobrol lama itu. Gak lama anak-anak pada datang nih bang, dengan muka yang bukan capek sih ini, yang gue lihat ya bukan capek anak-anak ini, lebih ketakut. Gue bilang ngapa? Gue bilang nggak apa-apa. Dia nggak apa-apa. Itu masih belum ada yang cerita bang kejadian itu bang, karena kan posisinya gue jalan duluan nih bang, sedangkan yang lain di belakang. Jadi gue nggak tahu nih yang teman-teman gue alamin ya di belakang. Akhirnya dikip tuh sama anak-anak. Silo masuk ke base camp, bersih-bersih. Gue nanya mau balik jam berapa? Bentar lagi dah kata dia. Bersih-bersih dulu. Ya udah, gue bilang nih Mbak Irma mau ikut nih, gue bilang. Mbak Irma siapa, Wik? Gak tahu, anak lu Liang, gue bilang. Mau ikut sampai mana? Sampai arah puncak kata dia. Mobil kan penuh kata dia. Ya udah nggak usah lah, gue bilang. Gue kabarin Mbak Irma. Mbak maaf ya, gue bilang. Kita buru-buru, mobil juga nggak muat, gue bilang bang. Ya udah nggak apa-apa, hati-hati kata dia. Singkat cerita gue balik nih bang. Gue balik nggak tahu kenapa badan gue sedrop-dropnya. Yang biasanya gue bawa tamu banyak ya, gue sering morterin. Baru kali ini bang, gue ngedrop itu langsung nggak sadarin diri lah di rumah itu. Akhirnya sama encing ya, karena orang tua gue udah nggak ada bang. Encing gue ke rumah lah. Lu ngapa kata dia? Nggak tahu cing, pulang dari gunung begini. Ya udah lu istirahat, dikasih obat tuh bang sama encing gua. Minum nih obat kata dia. Minum obat, gue tidur bang. Gue tidur, gue mimpi bang. Gue dimimpiin sama ibu sama bapak-bapak ini. Dia bilang, kamu tuh lupa sama orang tua kamu, walaupun udah nggak ada katanya. Kamu harus izin sama dia. Singkat cerita gue bangun lah bang. Gue bangun jam 3 itu. Gue langsung sholat jam 3 itu. Sholat, gue bilang gue minta maaf lah. Gue kirimin doa orang tua gue. Singkat cerita pagi nih bang, Silo japri gue, Wik kumpul yuk kata dia. Tempat biasa ya, tempat nongkrong. Ya udah semuanya ya, gue bilang semuanya nih. Ada semuanya kita bang nongkrong tuh di daerah UPN lah. Nongkrong situ, cerita-cerita lah situ. Baru mulai kebuka nih. Awalnya Tommy dari base camp tuh udah mulai gak enak bang. Dia ngerasa mulai gak enak. Di Telaga Biru juga dia ngelihat sosok ya. Gue bilang sosok apaan bang? Sosok pendaki gitu. Ya udah bang, keep. Gue tahu itu pendaki siapa, gue bilang. Akhirnya Surya bilang, gue juga kayak kaki gue berat kata dia. Nah si Baki ini pas di Telaga Biru kan sama Surya bang. Dia bilang si Surya ini diputerin bang. Di pos Telaga Biru itu diputerin. Nah Surya ini sadar, ditepok sama Baki. Bang Sur ngapa kata dia. Akhirnya Surya bengong tuh bang. Enggak apa-apa. Silo ini ada yang gandulin dong. Itu sosok yang hitam itu, yang dipoto itu. Singkat cerita gue balik ke rumah, itu ada sosok pendaki itu ngikut gue bang. Nggak taunya itu salah satu almarhum senior gue lah, yang meninggal di Pangrango tahun 2015. Mungkin itu aja sih bang. Oke, diminum dulu Bang Nawik, silakan abang kopinya. Nah, jadi itu ya teman-teman semua nih pengalaman dari Bang Nawik nih saat naik Gunung Pangrango ya bang ya. Iya. Nah memang Gunung Gede Pangrango kan banyak banget nih minatnya nih. Banyak bang, banyak. Tapi yang TikTok banyak. Yang TikTok banyak gitu. Iya, tapi kalau dibandingin Gede Pangrango, banyakan pendaki milih ke Gede ya. Gede, benar. Karena ngincernya sudah kencananya iya, gitu kan. Kalau Pangrango ada juga tapi kayak sedikit deh gitu kan. Sedikit. Ya. Dan bener kata Suoki kan Lembah Mandalwangi ini tenang banget gitu bang, kan. Disitu, bang, bener. Untuk teman-teman semua banyak masalah ke situ aja tuh. Ya. Dan gue pun ngalamin ini baru di situ bang. Baru Pangrango. Baru Pangrango yang bener-bener pure sampai mimpi, sampai ke rumah. Di gunung-gunung yang lainnya gitu? Nggak pernah bang. Kagak ke bawah sampai? Nggak pernah bang. Nggak pernah. Oke. Lau pun ya tetap cuman di lauknya. Nggak nyampe ke bawah. Nggak nyampe ke bawah ke rumah, ke gitu mimpi ya. Enggak. Terus di Gede juga sama, enggak. Gua cuma bilang, pas pendakian aja ini, gitu ya. Iya. Oke, nah ini sebelum masuk ke pengalaman yang Bang Nawik nih kan tadi Bang Nawik sempat sendirian, terus kena kabut dan Bang Nawik berpikiran kalau takutnya kena hipotermia. Benar. Ini juga
garis bawah juga nih untuk teman-teman semua nih, bahwasanya kalau kita tahu lah gitu gejala-gejalanya apa ketika baju atau base layer kalian basah, ganti pakai baju yang cotton dulu gitu kan ya. Tracking lagi, pakai lagi base layer gitu, itu ada sistemnya juga tuh. Jadi jangan basah biarin aja nanti di tenda aja lah. Nah, jangan begitu gitu kan ya. Itu poin pentingnya gitu. Terus kemudian kita ke pengalaman Bang Nawik nih gitu kan. Nah, ini kan kalau gue tangkap ceritanya gitu kan, yang Bang Nawik rasain sebenarnya yang jadi tanda tanya tuh sosok pendaki ini ya. Iya kan? Benar. Sosok pendaki misterius ini. Oke, kita bahas yang ibu sepasang orang tua benar. Ya kan? Ibu-ibu sama bapak-bapak nih, itu. Ya kan? Nah, kalau di gunung pasti Bang Nawik berpikiran itu pendaki. Pendaki, orang biasa. Dong. Tadi kan udah negor sampai akhirnya jalan bareng. Jalan gitu bareng kan, karena yang lain juga ngelihat Bang. Ngelihat juga. Keempat teman abang itu. Ngelihat itu. Oke, nah tapi setelah turun gunung gitu kan, kira-kira asumsi dari Bang Nawik itu beneran pendaki bukan? Bener sih, bener, itu ya? Bener pendaki, itu real, itu pendaki. Berarti ngasih tahu lah ya, cuma ngasih tahu. Ya mungkin juga dia udah berpengalaman kali gitu kan. Yang namanya pendaki kan saling ngasih tahu yang baiknya gitu kan ya. Oke, berarti yang dua sosok orang tua ini ya, ibu bapak itu real, bener manusia. Oke. Nah, terus kemudian yang di kandang badak nih Bang. Ya kan yang tadi abang sempat nanti di akhir deh gue sempat tebak siapa kira-kira gitu kan, ternyata yang tadi. Tapi sebelum ke situ, yang pasti kandang badak itu pertama kali ngeliat kan pasti kayak, wah kayaknya gue kenal siapa ya? Iya. Kayak pernah ngeliat gitu kan, ketemu siapa ya gitu. Bener. Pasti begitu Bang ya. Awalnya sih ketemunya di pas curug itu Bang. Pas curug itu tapi kan sempat ngobrol di situ. Yang buka hubungan tuh dia duluan. Lo kemana aja? Katanya. Lo kemana aja? Iya. Gue bilang siapa ya? Gue bilang. Cuman mukanya nggak asing Bang. Pakaiannya nggak asing gue. Ya udah tuh gue langsung ke kandang badak tuh. Nah di kandang badak ketemu dia lagi. Yang nyuruh gue mending ngecamp di kandang badak, jangan terusin. Nah kira-kira apa sih itu tuh ya? Ya mungkin yang tadi temen abang itu udah ngedrop gitu aja gitu kan. Logikanya bener. Misalkan Bang Nawik bablasin ke Mandalawangi, kasian juga yang gitu kan ya. Kita mikir ke situ Bang. Itu ternyata kita bilang sosok pendaki yang A aja si A ini gitu, yang tadi misterius itu, yang tadi itu. Bener. Si A ini ternyata almarhum daripada senior Bang Nawik yang meninggal di Pangrango tahun 2015. Oke, kalau boleh tahu Bang, meninggalnya gara-gara apa sih? Hipotermia juga. Hipotermia. Iya. Kan ada juga nih, mohon maaf ya, yang baru-baru kali ini menggegerkan dunia pendakian gitu kan, yang dimana dua pendaki senior juga di puncak Papua sana gitu kan, yang kena hipotermia juga gitu kan ya. Sebenarnya nih hipotermia ini emang yang menakutkan sih menurut gue, karena tuh kan ada juga yang bilang gini, jangan salahkan hipotermia, jangan salahkan cuaca, tapi kita harus bebenah. Nah bebannya itu di mana ya, tadi mungkin gitu kan, yang berbicara takdir emang takdir, kita nggak bisa komen apa-apa gitu kan. Tapi ketika kita punya pengetahuan nih gitu kan, tadi kayak Bang Nawik tuh ya kan, gue nggak mau lagi nanti kena hipotermia nih ya kan. Gue ganti baju karena kita udah tahu gitu kan ya. Oke, kena hipotermia. Banyak juga kali ya pendaki-pendaki kena hipotermia di gunung gitu ya. Saya bawa tamu itu sering banget Bang. Gejala hipo gitu ya. Bener, di perahu itu 4 orang saya nanganin, berdua teman saya. Dan beritanya itu di perahu itu lagi itu ya, pada tahun berapa saya lupa, itu banyak yang meninggal Bang di situ. Iya. Karena jadi, posisi hujan dia naik. Cuaca ekstrim juga gitu ya. Jadi cuaca itu nggak mandang, wah dia berpengalaman nih, nggak gue sikat deh, ya kan? Wah nih baru ini kita sikat, nggak mandang kayak gitu. Semua rata. Ya rata tadi, Bang. Balik lagi ke diri sendiri, dia menguasai apa kagak gitu kan. Bener. Oke, dan jangan memaksakan kan gitu kan ya. Oke. Itu biar kita nggak bahas ke ininya, tapi teman-teman juga tahu gitu kan pengetahuannya sedikit yang kita bahas lah. Tapi untuk selebihnya silakan teman-teman searching atau nanya-nanya ke temannya gitu kan ya. Oke, terus kemudian nih Bang, kan ada tenda tuh. Iya. Dua tenda. Warna hijau. Di area mana sih Bang kalau boleh tahu Bang? Jalur Pangrango Bang. Jalur Pangrango, oke. Jalur Pangrango kan nggak ada ini kan, buat tenda itu nggak ada Bang. Nggak ada Bang. Tapi itu ada. Itu ada tenda di situ 2. Pas abang turun ada gak tendanya? Nggak ada. Jadi sampai puncak pun yang ada ya
bapak-bapak ibu-ibu itu satu tenda. Di puncak pun nggak ada tenda. Cuman bapak-bapak ibu itu doang. Iya, itu doang. Misalkan asumsinya gini. Oh, 2 tenda ini mungkin bapak ibu-ibu. Saya mikir di situ. Iya. Iya. Gitu kan. Ternyata si bapak ibu bilang, saya udah dari jam maghrib iya, di situ. Kan? Maghrib iya, di benar. puncak. Nah, berarti siapa? Nah, misalkan 2 tenda itu dari pendaki lain, abang naik, ketemu. Pasti. Iya kan? Bener. Logikanya pasti ketemu deh. Kalau nggak ada jalur lain itu, iya. gitu kan ya. Atau mungkin ketika di puncak, apalagi punya Pangrango segelintir lah pendaki gitu kan, pasti bang ngakam di mana bang? Ya kan gitu kan ya. Nggak ada tuh bang 2. Nggak ada bang. Kita bisa pastiin itu ada videonya. Kita rombongan yang ketiga bang di situ bang. Sampai di Mandalawangi ya. Oke, misalkan itu kan trek Pangrango kalau ya tadi abang bilang tuh kayaknya nggak ada tempat tenda ya. Nggak ada bang. Oke, banyak pohon tumbang juga di situ. Kapasitas 2 orang nggak ada. 2. Oh. 2 tenda bang. Jadi misteri itu. Kalau gitu ya. satu tenda sih mungkin masih bisa, cuman di atasnya agak atas bisa. Tapi ini 2. Wah, itu nggak bisa. Yang gede juga. Gede bang. Ya kan? Saya cari tahu sih itu nggak bisa emang bang. Ya ngapain juga di situ Di mendingan situ. ke atas lagi. Nah bener gitu bang. Kan? Air dekat. Iya. Iya kan. Saya mikir di situ bang. Situ. Oke, jadi misteri juga itu. Bener. Ya. Itu klinik lah. Nah itu setiap pendaki punya pengalaman masing-masing dah, kisahnya masing-masing, ceritanya masing-masing gitu kan. Ada yang ngalamin A, B, C, D, E gitu kan. Tapi gue yakin banget sih habis turun tuh para pendaki ini biasanya ngumpul lagi terus evaluasi. Evaluasi bang, bener. Kemarin gitu ya yang tadi mungkin bawa air nih, lo salah, jangan kayak gini gitu ya. Pasti kayak gitu kan ya. Biar pendakian berikutnya lo ya kita prepare air nih pasti gitu. Terus kemudian ada juga langsung nge-planningin lagi tuh. Ada. Kita habis naik gunung nih kemana lagi nih? Biasanya gitu tuh ya kan. Dari tongkrongan segelas kopi tuh biasanya nimbulin planning yang lain gitu kan ya. Nah terus kemudian bang, menurut abang nih gitu kan dari pos 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya gitu kan. Pos mana yang menurut Bang Nawi kira-kira beda sendiri? Yang menurut saya beda ya bang. Iya. Telaga Biru. Oke. Rawadenok 2. Sama Rumah Pemandangan. Oke. Telaga Kandang Biru. Batu dah. Kandang Batu itu sebelum Kandang Badak ya. Sebelah kanan tuh. Nah di Telaga Biru kenapa ngerasa beda? Kan abang ngerasa tenang tuh. Tenangnya dalam tanda apa nih? Tenang sebelum Telaga Biru malah. Oh iya Telaga Biru ya yang benar. Saya bikin video itu. Saya dengerin suara burung, tenangnya di situ. Apa yang abang rasain Telaga Biru bang? Kan banyak juga nih pendaki yang kayaknya kalau turun tuh Telaga Biru gitu. Saya ngeliat bang, itu sosok hitam gede bang. Sosok hitam gede di situ di belakang saya. Dan itu mungkin ya yang kena kamera saya bang. Kefoto juga kok sama saya. Di saat maghrib. Saya ngebreak, masih ada fotonya. Oke, kan banyak juga nih, apalagi kalau pendaki yang kena malam nih. Benar. Iya kan? Itu bang yang saya takutin. Iya, sering banget tuh dengar cerita dari pendaki misalnya di base camp. Telaga Biru ngalamin apa lo gitu biasanya tuh ya kan? Bener. Atau mungkin yang di rawa itu tuh bang, jembatan tuh biasanya kan, kok kayaknya lama begini gitu kan nih. Saya mikir ya karena saya kecapean, ngerasa lama. Pasti itu sih logikanya. Kecapean terus udah ketemu jembatan ya kan, pikirannya pengen cepet sampai. Dikit lagi nih itu ya kan? Jauh bang, jauh karena kondisi kita capek bener, ya kan? Kalau pas naik kan masih fit cepet langsung kena jembatan. Cepet kayaknya itu jembatan. Nah itu logika juga tuh teman-teman semua gitu kan. Terus kemudian jangan makan pisang kan pas nge-break tuh ya. Di atas aja. Iya di atas aja. Bang Nawi pas saat itu sendirian ngalamin apa emang di situ? Saya nggak ngerasain apa-apa bang. Justru nggak ngalamin apa-apa. Nggak ngalamin apa-apa. Cuman di mimpi itu orang tua ini bilang bang sama saya, di situ ada yang mau ngisengin kamu, makanya dinyuruh ke atas. Makanya saya kena pas balik. Yang saya dorong. Itu kan? Iya. Di situ bang. Saya lagi ngambil sampah, kayak ada yang dorong. Oke. Nah terus yang tangan tuh bang yang patah. Ini bang. Di Gunung Gede. Gunung Gede. Kenapa bang? Nabrak pohon. Pas turun pasti? Pas turun. Biasanya lari-lari tuh? Enggak bang, saya nggak lari. Kepleset. Iya karena kondisi kita capek kan, walaupun bahan keril lebih ringan, tapi kan kadang kaki ini ngejahit nih. Bener bang. Itu gitu ya. Awal-awal lah, itu mah awal-awal belajar naik gunung itu. Ya pasti ketika awal kita mau mulai tuh pasti ada aja pasti gitu bang, bener kan. Bang. Pasti semua, misalnya baru awal-awal olahraga kram gitu kan, awal-awal main bola
kram juga, ketarik gitu kan, itu biasa lah, namanya juga olahraga. Bener, gitu Bang. kan, apalagi nih olahraga yang ekstrim gitu kan ya. Oke, ya kita doakan semoga yang seniornya Bang Nawik itu ya Bang ya, diterima semua amal ibadahnya Bang ya. Dan sebelum ditutup nih Bang, kira-kira Bang, dari perjalanan Abang ke Gunung Pangrango, apa sih Bang pesannya untuk teman-teman semua yang nonton nih Bang? Lebih berhati-hati lagi lah Bang, milih teman. Terus jangan pernah mendaki ke gunung tersebut sama orang yang belum pernah mendaki ke gunung tersebut. Mungkin itu aja Bang. Iya. Jadi seenggaknya dalam satu kelompok itu Harus satu ada yang atau tahu. enggak dua yang udah pernah ke Bener, situ. Setidaknya dia mengasih informasi bahwasanya pos 2 bentar lagi sumber mata air di sini gitu kan ya, sebagainya. Lebih cakep lagi kalau yang 2 orang ini atau 1 orang ini punya pengetahuan juga. Keren tuh. Dalam misalnya 5 kelompok tuh, 5 orang. 1 dia punya skill survival, enak tuh. 1 koki ya kan? 1 lengkap deh itu. navigasi darat, 1 bahan celaan. Enak tuh ya kan. Itu gue suka itu tuh. Ada Bang di saya semua Bang. Di 5-5-nya ini. Yang 1 pasti porter. Awalnya sih ada semuanya. Cuman semenjak di sini doang. Jadi berubah semua. Jadi berubah semua ya. Mas Silo yang biasanya sering bercanda, diem, Baki, ya begitu. Dalam pendakian itu doang. Beda lah gitu. Iya, selama saya ngebawa teman-teman saya baru ini. Biasanya nggak begitu. Aman. Gitu. Aman. Oke. Baru kali ini. Baru kali itu ya. Udah. Kita doakan nih teman-teman semua, semoga Bang Nawik nih sehat selalu Bang ya. Amin Bang, makasih. Panjang umur, murah rezeki gitu kan ya. Begitupun juga dengan teman-teman semua yang nonton di rumah nih. Oke. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Nawik ini bukan untuk nakut-nakutin nih teman-teman semua ketika mendaki Gunung Pangrango ataupun ke gunung yang lainnya, tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bang Nawik, terima kasih banyak loh. Makasih, Bang. Alhamdulillah. Bungkus.